Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pembahasan kita adalah tentang lafadz la ilaha illallahu. Lafadz la ilaha illallahu dengan redaksi lafadz Allah muncul hanya satu kali dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-19. Dalam beberapa ayat yang lain seperti ayat kursi tertulis dengan la ilaha illa huwa menggunakan isim dhamir huwa. Namun huwa di sini juga adalah dhamir yang mahal rofa, kemudian Allah di sini juga Allah juga di sini adalah sedang dibaca rofa. Dalam pembahasan kali ini menggunakan referensi dari kitab Iqra'ul Quran juz 9. Apabila kalian ingin merujuknya maka bisa merujuk pada pada pembahasan ayat fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kenapa la ilaha illallah di sini kita bahas? Yani pertama, kita mengetahui bahwasanya Allah di sini dibaca rofa. Dan sebelum lafadz Allah ini kita melihat ada ilah, di mana ilah ini adalah termasuk salah satu huruf istisna. Artinya kalimat huruf yang digunakan untuk mengecualikan, sehingga maknanya adalah kecuali gitu. Nah, dalam pembahasan mustasna biillah, lafadz la ilaha illallah ini adalah berada pada kalam manfi tam. Ya, manfi tam. Manfi artinya dalam lafadz la ilaha illallah ini didahului oleh nafi, dan kita melihat di depan ini ada lafadz la, sehingga dia jelas-jelas sebagai huruf nafi. Kemudian tam, yang dimaksud dengan tam adalah menyebutkan mustasna minhu. Jadi ada namanya mustasna, ada yang disebut dengan mustasna, kemudian ada juga yang disebut dengan mustasna minhu. Ada yang disebut dengan mustasna minhu. Mustasna adalah sesuatu yang dikecualikan, jadi yang dikecualikan. Nah, sedangkan mustasna minhu adalah tempat mengecualikan, tempat dikeluarkan atau tempat mengecualikan. Nah, maka di sini Allah itu dikecualikan atau dikeluarkan dari lafadz ilaha. Dalam kalam manfitam, mustasna biilah yang kalam manfitam, maka di sini seharusnya ada dua hukumnya. Yang pertama yaitu mustasna atau lafadz Allah itu dibaca nasab. Jadi dibaca nasab menjadi mustasna. Atau yang kedua, lafadz Allah di situ dalam kalam manfitam harusnya dijadikan badal, menjadi badal dari mustasna minhu. Di sini mustasna minhunya adalah lafadz ilaha. La ilaha illallah. Apabila mengikuti yang dibaca nasab, maka seharusnya la ilaha illallah begitu. Nah, apabila Allah ini dijadikan badalnya mustasna minhu, maka kita perhatikan lafadz ilaha. Lafadz ilaha ini menjadi isimnya la. Jadi dia menjadi isimnya la. Ini adalah la allati linafyil jinsi. Sehingga dia beramal sebagaimana amalnya inna. Sehingga lafadz ilaha ini nasab. Jadi dia dinasobkan oleh la. La beramal sebagaimana inna. Pengamalannya adalah menasobkan mubtada menjadi isimnya, merofakkan khobar menjadi khobarnya. Jadi ilaha ini sebagai isimnya la, maka dia hukumnya adalah nasab. Nah, seandainya Allah itu menjadi badal dari mustasna minhu, yakni lafadz ilaha, maka seharusnya Allah juga dibaca nasab. Jadi jika dilihat dari hukum mustasna biillah yang berada pada kalam manfitam, maka seharusnya tertulis la ilaha illallah dengan dibaca nasab menjadi mustasna, atau la ilaha illallah dengan menjadi badal dari mustasna minhu yang di sini adalah berupa lafadz ilaha. Nah, permasalahannya dalam Al-Quran tertulis la ilaha illallahu dengan lafadz Allah yang dibaca rofa. Tentu kita tidak mungkin mengatakan bahwasanya Al-Quran ini salah karena menyalahi kaidah nahwu. Nah, sehingga para ulama pada akhirnya dalam kitab Iqra'ul Quran memberikan alasan kenapa lafadz Allah ini dibaca rofa menjadi la ilaha illallahu dan bukan la ilaha illallah sebagaimana kaidah nahwu dalam mustasna biillah yang berada pada kalam manfitam. Alasannya begini, jadi Allah dibaca rofa tetap menjadi badal. Nah, badal dari mana? Badal dari posisi la dan isimnya. Jadi menjadi badal dari posisi la dan isimnya. Ya. Karena la dan isimnya ini berada pada posisi ibtidak. Jadi berada pada posisi ibtidak atau posisi permulaan.
di mana posisi ibtidah atau posisi permulaan itu mengakibatkan dia dibaca rofa. Nah, sehingga la dan isimnya yang posisinya adalah berada di permulaan, maka dia berhak untuk diirobi rofa, sehingga akibatnya Allah yang menjadi badal daripada posisinya la dan ilaha ini pun dibaca rofa. Nah, alasan berikutnya kenapa i'rab rofa dipilih untuk lafadz Allah, ada alasan berikutnya yang kedua, yakni adalah karena litta'adim atau adanya pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipilihlah i'rab rofa dan tidak dipilih i'rab nasab dan lain sebagainya. Oke, selengkapnya kita lihat pada redaksi dalam kitab I'rabul Quran. Oke, jadi Allahu lafdzul jalalah, afwan. Jadi Allahu lafdzul jalalah. Badalun min maudhi la ilaha. Jadi Allah menjadi badal dari maudhi posisinya la dan ilaha. Li'anna maudhi'ah la wa ma amilat fihi. Jadi tempatnya la wa ma amilat fihi itu artinya adalah isim yang diamalkannya, berarti maksudnya adalah lafadz ilaha itu tadi. Raf'un bil ibtida. Jadi posisinya la dan isimnya itu rofa. Kenapa? Karena berada pada posisi ibtida. Wahwa marfu'un lita'dim, dan Allah itu dirofakkan. Kenapa i'rab rofa dipilih untuk Allah? Itu adalah untuk alasan lita'dim, untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan i'rab rofa dipilih sebagai ta'dim itu mungkin kita masih perlu memberikan alasan filosofisnya. Kenapa rofa menjadi ta'dim bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.